Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard Al-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم ونعظم ونمجد على سيدنا ومولانا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati hadarat al-habaib al-a'izza, para habaib, khususnya beliau Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad Ibn Hamid Ba'alawi, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat al-afiyah. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri, para habaib yang lain, wal ulama al-ajilla, tak lupa juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, khususnya khadimul majlis Gus Nawawi, mudah-mudahan panjang umur, sehat al-afiyah. Para hadirin hadirat, bapak dan ibu-ibu majlis maulid wa ta'lim hubbun nabi, mudah-mudahan malam hari ini Allah mencuci dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan yang malam hari ini oleh Allah ditulis umurnya pendek dipanjangkan oleh Allah. Yang hatinya sumpek mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Dan kita bersama-sama insya Allah bergandeng tangan akan masuk ke dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah kesekian kalinya alhamdulillah saya pribadi mendapatkan kemuliaan bisa berkumpul, bisa memandang wajah-wajah para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu-perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di majlis yang dibanggakan, yaitu adalah majlis Maulid wa Ta'lim Hubbun Nabi, yang mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah dan dijadikan majlis ini hujjah, dijadikan bukti nanti di hadapan Nabi bahwa kita ini adalah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, berusaha untuk mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad, dengan tujuan, dengan harapan kita bisa kumpul, bisa bersama dengan Nabi Muhammad kelak nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada malam hari ini kemuliaan kita bersama-sama menghadiri haul dari orang yang dimuliakan oleh Allah karena ketaatannya, karena kedekatannya dengan Allah. Beliau al-maghfurlah Kiai Haji Zainal Abidin rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau dan kita mendapatkan sir-sir ilmunya, dan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan seperti mana yang diberikan jalan kepada beliau. Manusia dalam hidupnya ini mengukir, tergantung dengan yang dia ukir, dan ukirannya akan ditinggal. Jika kita mengukir, jika kita menulis sesuatu yang baik dan kita tinggal, maka ukiran dan tulisan tersebut akan bermanfaat untuk orang di sekitarnya,
bahkan orang di kampungnya bisa lebih satu kota, bahkan bisa satu negeri atas ukiran tersebut. Barusan kita mendengarkan bagaimana manaqib beliau rahimahullah Kiai Haji Zainal Abidin. Begitu mulianya beliau dekat dengan para ulama hingga mendapatkan ilmu yang banyak. Setelah mendapatkan ilmu yang banyak, bukannya beliau santai-santai tapi mengamalkan ilmunya. Bukan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri, tapi terus diajarkan kepada orang lain. Ini satu kemuliaan sehingga beliau seakan-akan sampai detik ini masih hidup. Sampai detik ini disebut namanya. Itulah orang yang mengukir di dunia ini dengan ukiran yang baik, menulis dengan tulisan yang baik, seakan-akan beliau hidup, padahal beliau sudah mangkat katanya lebih dari 101 tahun yang lalu. Begitu juga dengan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mau ndak mau, suka ndak suka. Malaikat Israel belum pernah ada ceritanya pamit mau nyabut nyawa kecuali kepada para anbiya, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan mengalami kematian. Yang kita pikirkan di sini, ketika kita meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan? Apa yang sudah kita ukir? Apa yang sudah kita tulis? Manusia tidak bisa meninggalkan apa-apa. Contoh, kalau macan mati, itu kulitnya bermanfaat. Mati macannya, dikubur, kulitnya bermanfaat, dijual mahal. Bukan seperti kulit kambing. Kalau kambing murah. Kalau kulit macan, penawaran minimal dari 2 juta sampai 20 juta, tergantung kualitas kulitnya. Lu Habib koru Habib, pernah totolan Habib? Saya tidak pernah jualan, cuman ini katanya kulitnya payu. Itu kalau macan. Lah kalau kulo mbek sampean meninggal dunia, kira-kira kulitnya payu ndak? Kok payu? Anaknya ndak kolu. Itu macan. Contoh yang lain, gajah, oning gajah, rajo. Subhanallah, tidak pernah sekolah, tidak pernah dapat ijazah, ngakan rajo. Ada orang di sini bingung, dia sekolah nanti makan apa? Ya tetap kuru, tidak rajo-rajo. Bingung S2, S1, tetap kuru penyakitan. Itu gajah ndak pakai sekolah. Min haitsu la yahtasib, wayai mangan ya mangan, wayai turu ya turu. Gajah itu kalau mati meninggalkan gadingnya. Luar biasa. Itu gading mahal luar biasa. Diburu sampai ke Afrika, di Thailand, diburu itu taringnya itu, gading itu taringnya gajah, mahal jutaan, dilindungi. Makanya di Indonesia gajah ini jangan sampai dibantai, habis nanti gajah. Payu, gadingnya payu. Lah kalau kula mbek sampean mati, kira-kira untuk payu biro ya? Kira-kira berapa? 1 juta? 500? Gratis lu moh.
Ini untune mbahku sing mati gelem. Jijik. Nggih napa nggih? Nggak ada yang bisa ditinggalkan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Kalau sudah meninggal dunia, sudah. Masyo macak kaya apa, tetep ketok medeni. Ada satu pasangan mau menikah, ternyata kurang sebulan meninggal dunia yang istri. Akhirnya sudah dikafani. Yang dulu sang suami, yang dulu pacarnya yang laki, wajahmu bagaikan bulan, matamu bagaikan bintang, ini macam-macam bis. Ya. Nafasmu adalah jiwaku. Iki Habib enom ya. Tapi kalau sudah istrinya jadi mayit, matamu medeni, nafasmu wis tak ono, wassalamualaikum. Apa yang dibanggakan? Enggak ada, tidak ada. Cepet-cepet begitu sudah meninggal dunia, Allah ditinggalkan semua. Manusia ini selalu diikuti oleh tiga yang selalu mengikuti dia. Yang pertama diikuti oleh hartanya. Kemana-mana dia pakai arloji, pakai baju, pakai gelang, orang perempuan pakai kalung, anting-anting, bawa dompet, bawa HP, bawa ATM. Diikuti, surat-surat rumahnya semua bersama dia. Yang kedua diikuti oleh keluarganya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada istrinya, ada cucunya, ada anaknya, ada kawan-kawannya. Dan yang ketiga diikuti oleh amalannya. Ini selalu ikut sama dia. Tapi pada suatu hari di antara tiga ini ada yang khianat, ditinggalkan. Makanya kita ini hati-hati, jangan kita ini percaya sama pengkhianat. Percaya sama yang selalu ikut dengan kita, yang selalu setia dengan kita dimanapun kita berada. Jangan kita terlena dengan pengkhianat-pengkhianat. Ketika dokter, tabib, orang yang berpengalaman melihat bahwa seseorang divonis meninggal dunia, sudah meninggal dunia, di antara tiga ini ada yang khianat. Satu khianat. Siapa yang khianat pertama kali? Hartanya. Hartanya khianat, diambil. Yang ambil bukan musuhnya, yang ambil bukan lawannya, bukan petarungnya dia, justru orang yang paling dia sayangi, justru orang yang selalu dia banggakan, istri dan anak-anaknya. Pakai sarung mahal, harga 700, 1 juta, meninggal dunia, copot. Siapa yang nyopot? Anaknya. Pakai arloji, meninggal dunia, copot, lepas semuanya, harta meninggalkan dia. Khianat, ditinggalkan sudah. Hanya apa? Hanya satu kain di atas. Dua masih ngikuti, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Ketika dimakamkan selesai, ternyata di antara dua ini ada yang khianat lagi. Yang khianat ternyata adalah keluarganya. Wah, nangisnya kayak apa waktu itu? Kalau sudah dimakamkan, ya sudah mulai. Tidak mungkin ditunggu ide gono. Istri yang selalu dibelai, selalu bersanding dengan dia. Dulu
Dulu dia pernah mengatakan, aku adalah cinta denganmu sehidup semati. Itu gedabrus, alias cokoco. Hidup sehidup semati, ndak ono masuk kubur wassalamualaikum. Ohong, anaknya yang selalu dibangga-banggakan, ini anak saya S1, S2, doktor, ini mobilnya, ini rumahnya. Begitu meninggal dunia ditinggal sama anaknya, pergi istrinya, anaknya, saudaranya, anak buahnya yang dulu suka mayungi sudah gak mayungi lagi, yang dulu suka membawakan sandalnya sudah bawakan sandalnya lagi, yang dulu selalu bersama dia sudah gak bersama dia lagi. Khianat, pergi. Ada satu yang selalu setia bersama dia, kemanapun dia berada tetap dia ditemani. Apa yang bersama dia? Amalannya. Amalannya dia yang selalu bersama dia. Makanya kita jangan terlena dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Kita pentingkan ini, yang selalu setia dengan kita, amalan kita. Sungguh beruntung kalau amalannya baik. Sholat, ngaji, belajar dengan orang tua baik, dekat dengan para ulama salihin, majelis ta'lim, majelis zikir, dijaga hatinya, dijaga matanya, dijaga anggota tubuhnya. As-sa'adah fauqus sa'adah, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, dan juga kebahagiaan yang selama-lamanya dia dapatkan. Akan tetapi kalau ternyata yang dia bawa adalah amalan-amalan jelek, mabuk setiap malam, durhaka dengan orang tua sampai meninggal dunia dia tidak dapatkan ridhonya orang tua, mencuri sana, mencuri sini, menipu sana, menipu sini, berbuat zalim sana, berbuat zalim sini, melanggar perintahnya Allah, melanggar perintahnya Rasulullah, maka itu adalah musibah fauqal musibah. Itu adalah satu musibah di atas musibah, dan itu adalah asyaqa, itu adalah termasuk kesengsaraan yang selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Makanya peringatan haul seperti ini mengingatkan kepada kita semuanya, apa yang kita ukir dalam hidup kita ini, apa yang kita berbuat. Kalau kita berbuat baik, dikenang dengan anak-anak kita nanti. Le, embahmu biyen le, meninggal dunia pas sujud le, cong, ya kakeknya been ini, saya semeturah langsung saya, sampean punya kakek ini dulu meninggal dunia waktu haji, waktu tawaf. Punya orang tua dulu, kakeknya dulu deket sama kiai ini, deket sama habib ini, deket dengan ulama ini, dikenang 7 turunan, terus disebut-sebut. Tapi kalau punya kakek yang tidak karu-karuan, jangankan cucu-cucunya, anaknya wegah katanya nyebut, apalagi manakibnya nggak bagus. Meninggal dunia pas lihat konser, nanti dibikinkan hall, baca manakib, wa kana radhiyallahu anhu mata fil konser. Orang ini meninggal dunia di konser. Todus, malu, ya Allah. Ini atau orang tuanya bandar narkoba, mbahmu biyen niku ahli narkoba, isin malu-maluin, meninggal di biskup. Mbahmu biyen niku gak tahu sholat, malu, tidak ada yang terukir dalam hidupnya. Makanya ini hal seperti kayak gini, ini introspeksi untuk kita semuanya. Ayo
Kita ukir hidup kita dengan kebaikan. Ayo kita hiasi waktu-waktu kita dengan kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita hidup di dunia ini, sabar. Nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umur kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku ini kebanyakannya 60-70. Iku akeh-akeh ini. Lek ono sampai sing 80 berarti dapat bonus. Dapat bonusan, ekstra bonusan. Suatu saat nanti akan diambil. Tidak seperti zaman dahulu. Di zaman para nabi-nabi dulu, umat-umat nabi dahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Musa alaihissalam pernah lewat di kuburan, ada seorang perempuan, ibu nangis sedih di kuburan. Ditanya, kenapa nangis, kenapa sedih? Anakku meninggal dunia dalam usia muda. Eman, muda. Cita-citanya masih panjang, harapannya masih banyak. Sudah dia ambil dulu oleh Allah. Lo berapa umurnya? Umurnya baru 500 tahun. Dalam riwayat baru 100 tahun. 100 itu mati 6. Lihat saya gitu mungkin 100 itu baru umur 15 tahun gitu. Berarti orang dulu itu kalau usianya 50 tahun niku si imut-imut ya. Si lucu-lucu nih arek. Di zaman Nabi Musa itu kalau ditanya ini umurnya banyak, ini sopo iki kok lucu temen imut-imut piro umure? 50. Ya Allah lucu nih. Piro umure? 50 umurnya. Lucu, si lucu-lucunya si timang-timang masih. Lain sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad umur 50 bukan imut-imut. Itu aku sih ngomong. Ya sama sih, sama imut-imut tak di gigi ya. Tak punya gigi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita ini husnul khatimah. Tidak ada harapan yang paling mulia, cita-cita yang paling tinggi yang diinginkan setiap manusia yang hidup di dunia ini melebihi cita-cita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih-lebih kita berada suasana Idul Adha. Alhamdulillah. Saya akan ambilkan satu hikmah yang luar biasa. Penyembelihan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail luar biasa. Ada dua hikmah yang sangat besar. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintahnya Allah. Ketika mimpi disuruh beleh anaknya, sedangkan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Sekali, astagfirullahaladzim. 2 kali, kok 2 kali? 3 kali, sampai 3 kali mimpi nyembelih Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ismail ini buah hatinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Seorang ayah yang kasih sayang dengan anaknya bertanya, ya bunayya, wahai anakku, wahai kekasih hatiku, wahai buah hatiku. Lihat ya, akhlak ya, orang tua kalau manggil anaknya itu yang baik, yang penuh kasih sayang, tunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya. Itu Nabi Ibrahim tidak terus ya Ismail, enggak. Panggil ya bunayya, wahai anandaku, wahai buah hatiku, wahai anakku. Kalau kita bisa ngikuti kan bagus. Orang sekarang enggak. Insya Allah dipanjen di kini ya ono pisan.
Kalau sudah manggil anaknya, woi woi woi. Ya. Dikira sapi anak woi woi. Woi, panggil loh. Manggil anaknya itu yang indah, yang enak. Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku ini menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku? Diajak musyawarah. Nabi SAW bersabda, idza kabura abna'akum fa akhawi au kama qal. Kalau sudah anaknya sudah gede, sudah besar, ajak bicara seperti saudara. Jangan tetap di bawah ya, di bawah perintah, tapi diajak bicara. Bagaimana aku ini disuruh menyembelih kamu? Ini orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Terus apa jawabannya? Yang kedua, hikmahnya adalah Nabi Ismail adalah seorang anak yang soleh, yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Apa jawabannya? Jawabannya, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan kalau memang itu perintahnya Allah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Engkau akan mendapati aku, anakmu ini dalam keadaan sabar, pasrah. La ilaha illallah. Ini anak yang soleh, anak yang baik. Coba anak sekarang, orang tuanya bilang, Cong, saya mau nyembelih kakek, bagaimana? Pak gila pak, kakek pak gila. Atau keluar nanti bilang sama RT RW-nya, bapak kula edan. Atau kadang-kadang ndak nyembelih, kadang-kadang hal-hal yang wis ndak usah rapi ambek iku. Wis lah insyaallah nanti nikah sama yang ini atau saya carikan yang lain. Oh, Pak, aku edan aku, Pak. Betul, Pak. Sudah nurut sama orang tua. Ndak mau. Dibantah. Orang tuanya bilang, sudah kamu nggak bisa kuliah nggak apa-apa, sudah. Bantu sama ayah sama ibu sini, insyaallah barokah. Oh, tidak mau. La ilaha illallah. Kemarin niatnya baik, cuman caranya nggak bener. Baru tadi pagi saya lihat di televisi, di berita, ada seorang bapak ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Kenapa? Sapinya dicolong. Yang nyolong siapa? Bukan orang lain, anaknya sendiri. Kenapa nyolong? Mau dikorbankan. Jadi diambil sapi ini, Pak, korban, Pak. Ya. Korban. Bapaknya ngomong, wah, jangan, kita cuma punya satu tok, enggak harus korban. Rame. Sak kampung, sak kuto, sampai nang Panjeng gini. Niatnya baik, tapi caranya bukan seperti itu. Nabi Ismail sabar ya, dengan orang tua. Alhamdulillah, satu kenikmatan untuk kita kalau orang tua kita ini masih ada. Tidak ada kenikmatan yang besar di hidup kita ini, diantaranya adalah ketika orang tua kita masih hidup. Ayah kita masih hidup, ibu kita masih hidup. Maka pergunakan waktu untuk berbakti dengan kedua orang tua. Untuk takarrub kepada Allah melalui keduanya itu. Makanya Nabi pernah naik di atas mimbar. Naik di atas mimbar pernah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa engkau naik amin, amin? Di antaranya Nabi mengatakan, aku datangi Jibril. Jibril mengatakan kepada aku, ba'uda man adraka walidahu indal kibar falam yughfaralah. Qul amin. Faqultu amin. Muhammad, mudah-mudahan jauh dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, orang yang nemui kedua orang tuanya tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah, alias dia mendapatkan murka dari Allah sebab kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dia jauh dari rahmatnya Allah. Bilang amin. Maka Kanjeng Nabi mengatakan amin. Amin. Ini pentingnya untuk kita itu berbakti dengan kedua orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan ah. Kalau umpamanya ada kata-kata yang lebih ringan, lebih kecil daripada maka kita disuruh oleh Allah tadi itu untuk lebih kecil dari itu. Kita saja nggak boleh dengan orang tua kita. Jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Dalam kitab Adabul Mufrad, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan,
Janganlah kalian meneteskan air mata kedua orang tuamu. Karena sesungguhnya jika kalian sudah meneteskan kedua air mata orang tuamu, sungguh kamu sudah jadi anak yang durhaka. Kamu jadi anak yang durhaka sudah. Jangan pernah meragukan kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Orang tua kita menyayangi kita dengan sepenuh hati. Bukan dibuat-buat, bukan terpaksa. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk mendoakan apa doa orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Warhamhuma, ya Allah rahmatilah. Rabbighfirli wali walidayya warham, dan rahmatilah. Bukan ya Allah dan jadikan aku orang yang bisa merahmati orang tua, enggak. Tapi ya Allah rahmati orang tua, karena kita nggak bisa bales. Yang bisa bales cuma Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa bales kebaikan orang tua kita kepada kita. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu menimang-nimang kita. La ilaha illallah. Zaman sudah maju. Televisi 24 jam di rumah kita. Akhlak-akhlak orang barat, akhlak-akhlak orang kafir sudah mulai masuk. Istilah malu dengan orang tua sudah mulai keluar. Nun sewu. Saya pribadi ini setiap ditanyai orang, namanya siapa? Saya sebut nama saya Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Setiap ditanya sama orang, Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Kenapa? Saya teringat. Dulu saya masih kecil selalu ditanya sama orang, namanya siapa? Muhammad Al-Habsyi. Muhammad Al-Habsyi. Sempat ada kata-kata yang membuat hati saya ini terenyuh. Ya Allah, abah saya yang mengatakan, saya ini masih hidup nggak disebut namanya. Bagaimana kalau saya sudah mati? Bagaimana saya sudah meninggal dunia? Dari situ saya takut untuk tidak menyebut nama abah saya, termasuk ini adalah bukti saya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Orang sekarang kadang-kadang malu dengan orang tuanya. Lulusan, waktu wisuda, usahakan orang tuanya nggak hadir. Ketika ada tamu orang tuanya, jangan temui, ojo izin. Ini anak-anakku, ini teman-temanku. Ini teman-teman di kuliah, ini teman-teman di pondok. Jangan, malu. Malu sama orang tuanya sendiri. Sudah mulai akhlak-akhlaknya orang kafir sudah mulai masuk. Cara-caranya orang yang tidak benar sudah mulai masuk. Malu dengan kedua orang tuanya. Menyebut namanya pun juga kadang-kadang malu. Menyebut nama kedua orang tuanya. Padahal demi Allah, orang tua kita, nama kita selalu dalam lisannya. Disebut-sebut nama kita terus sampai besar disebut-sebut. Kenapa kita kalau sudah besar kita malu menyebut nama kedua orang tua kita? Malu. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda sudah tidak mau berbakti lagi kepada kedua orang tua. Belum lagi pernah dengar di Eropa tempatnya orang-orang kafir yang tidak kenal dengan Allah, yang tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan mengeluarkan izin termasuk undang-undang dalam pemerintahannya, jika ada seseorang yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, renta, sakit-sakitan, maka pemerintahan memberikan undang-undang boleh sang anak untuk menyuntik mati. Kenapa? Karena makan biaya. Bolak-balik masuk rumah sakit, menyita waktu kita untuk bekerja, mengumpulkan harta, menyita. Maka boleh lebih baik, maka boleh pemerintahan untuk menyuntik mati, supaya mati tidak habis biaya, dan juga waktu kita pun juga tidak tersita oleh kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Ini akhlaknya orang kafir. Itu lupa itu. Orang-orang kafir, orang-orang Eropa itu lupa mungkin. Dulu masih kecil dia bisa apa? Ketika orang tuanya sudah terbaring, ketika orang tuanya sudah tidak mampu, ketika orang tuanya sudah lemah,
Terus dia bilang orang tua nggak manfaat, nggak bisa mendatangkan harta, menyita waktunya. Dia lupa waktu masih kecil bagaimana. Bisa apa dia? Ngangkat kepalanya nggak bisa, buang kotorannya dia tidak bisa, untuk makan dia tidak bisa. Orang tua dengan sayangnya, dengan gigihnya terus untuk mendidik anaknya dengan kasih sayangnya. Aroma bau yang keluar dari kita dinikmati oleh orang tua kita. Ketika buang air, orang tua kita seneng, orang tua kita justru tersenyum, ya Allah, anakku buang air. Tapi kenapa ketika orang tua kita sudah sakit kita enggan? Demi Allah, demi Allah, kalau kita sakit sekarang, demi Allah, orang tua kita masih mau nyebokin kita. Tapi kalau orang tua sekarang sudah sakit, maukah kita nyebokin orang tua? Maukah kita ini merhatikan orang tua kita? Atau sudah kita anggap bahwa diri kita sudah orang suci dan orang tua kita orang yang kotor? Akhlak orang-orang kafir sudah mulai masuk, cara-cara yang tidak benar. Lupa orang tua kita sayangnya luar biasa dengan kita, terus kita ini tidak mau untuk membalas kebaikan-kebaikannya. Makanya alhamdulillah, orang tua kita masih ada. Ayo kita banggakan mereka, ayo kita senangkan mereka, ayo buat mereka itu bangga sebagaimana mereka dulu itu bangga dengan kita, sebagaimana kita bangga dengan kedua orang tua kita. Ayo kita bikin diri kita membanggakan orang tua kita semuanya. Tidak bermanfaat itu ilmunya, tidak bermanfaat itu hartanya, tidak bermanfaat itu titelnya, kalau dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Jangan pernah takut mati dimanapun berada, kapanpun, jika sudah dapat ridhonya orang tua. Orang tua ridho, ridho Allah fi ridhol walidain, wa sakhatallah fi sakhtal walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah pun juga ada di murkanya kedua orang tua. Pagi salaman, hati-hati, jangan kalau ketemu kiai, ketemu habib, salamannya luar biasa, wolak-walik, tapi sama orang tuanya kadang-kadang tidak pernah salaman, nunggu setahun sekali, atau males salaman dengan kedua orang tuanya. Hati-hati, ini durhaka termasuk juga. Pagi salam, salim, mengambil berkahnya dan juga minta ridhonya. Ketika pergi salim, minta ridhonya. Apapun yang terjadi di luar, jangan takut, karena sudah dapat ridho daripada kedua orang tua. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya Majelis Maulid wa Ta'lim Hubbun Nabi, ayo kita bersama-sama menjadi anak yang berbakti dengan kedua orang tua kita, anak yang membanggakan kedua orang tua kita sebisa mungkin dan juga sekuat mungkin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi, itu ibunya belum pernah lihat punggungnya, belum pernah lihat punggungnya. Kenapa? Kalau sudah keluar dari depan ibunya itu mundur, kalau ketemu ibunya nggak pernah membelakangi. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah makan satu piring, satu hidangan dengan ibunya. Orang-orang bertanya, wahai Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin, engkau ini adalah orang yang bakti sama kedua orang tua, kenapa tidak pernah makan bareng satu hidangan? Dijawab, aku takut ngambil sesuatu, ternyata sebelumnya ibuku sudah lihat mau diambil, keduluan saya dulu yang ngambil. Diambil dulu, maka aku termasuk adalah anak yang durhaka. Biarkan orang tua saya dulu yang makan, begitu sudah puas, sisanya boleh dikasihkan kepada saya. Saya tidak mau durhaka dengan kedua orang tua saya, khususnya kepada ibu saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jika orang tua kita masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita berusaha sekuat mungkin agar kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti dengan kedua orang tua kita. Nggak akan mungkin kita jadi anak yang berbahagia, jadi anak yang berbakti dengan kedua orang tua, dapat membahagiakan kedua orang tua, kecuali maunah, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan, menyebut nama Nabi Muhammad, langsung diampuni. Para salihin, para aulia banyak bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad, langsung dikabulkan hajatnya. Pada malam hari ini kita sama-sama menyebut Nabi Muhammad, nyebut Rasulullah, kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti. Jadikan kami anak-anak yang berbakti dengan kedua orang tua. Jadikan kami anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Jadikan kami adalah anak-anak yang selalu yang mendapatkan rahmat-Mu berkatnya dengan kedua orang tua. Bersama-sama kita kumpul di sini, tua, muda, laki, perempuan. Kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi orang yang min as'adis su'ada, orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang sia-sia. Duduknya kita dari tadi duduk bersama dengan Allah. Duduknya kita dari tadi duduknya kita bersama dengan Nabi Muhammad. Dan kita pun pulang dari sini insya Allah akan dapatkan rahmat dan ridho dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Farham walidina. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang hidup ya Allah, yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, panjangkan ya Allah umurnya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Orang tua kita yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Orang tua kita ya Allah yang jauh ya Allah, aku titipkan ya Allah kedua orang tua kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kita yang lagi jauh ya Allah, lindungi ya Allah dan sayangi keduanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakan kedua orang tua. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan kami dari minuman-minuman keras. Jauhkan kami daripada pergaulan bebas. Jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, agar kami mendapatkan ridho-Mu dan juga orang tua kami senang dengan kami ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Rabb. Jadikan taman-taman surga ya Allah. Jangan Engkau sampaikan kabar-kabar anak-anaknya yang durhaka ya Allah. Cukup di dunia banyak menangis, jangan di kuburannya menangis lagi ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Allahumma ya Allah, natubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, malam hari ini ya Allah kami janji taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Kami tidak akan durhaka lagi dengan orang tua. Kami tidak akan bentak lagi dengan kedua orang tua. Kami tidak akan lagi menzalimi kedua orang tua. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ighfir dhunubana wa dhunub abauna wa ummahatuna. Allahumma ya Allah, terkadang kedua orang tua kami meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya Allah. Tidak lain untuk memenuhi anak-anaknya yang manja ini ya Allah. Anak-anaknya yang banyak, yang cerewet, yang minta itu, minta ini. Kadang orang tua kita meninggalkan sholatnya ya Allah. Kadang orang tua kita meninggalkan kewajibannya ya Allah. Jangan Engkau marahi ya Allah. Jangan Engkau marahi ya Allah. Jangan Engkau siksa ya Allah. Berkat sayangnya kepada kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Orang tua kita kadang ambil harta yang haram ya Allah. Ambil harta yang haram ya Allah. Tak lain untuk kebahagiaan kita, tanpa sengaja diambil harta haram untuk nyekolahkan kita, untuk ngasih makan kita, untuk nyenangkan kita ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat sayangnya kepada kita ya Allah, kepada anak-anak ini ya Allah, jangan Engkau marahi ya Allah. Maafkan kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin.
Begitu sayangnya orang tua kita ya Allah. Ketika kita sakit ya Allah, orang tua kita siap utang sana sini ya Allah. Kadang siap jadi babu di rumahnya orang ya Allah. Tapi kenapa kita ini, anak ini, kalau sudah orang tua sakit berat untuk ngobati ya Allah. Berat membelikan obat masih mikir-mikir. Utang pun juga masih mikir-mikir. Ya Allah maafkan ya Allah anak-anak yang durhaka ini ya Allah. Maafkan ya Allah anak-anak yang durhaka ini ya Allah. Allahumma ya Allah. Begitu sayangnya orang tua kepada kita ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Panggil namanya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang keras ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Teruskan ya Allah. Ya Allah. Panggil namanya. Panggil namanya terus. Panggil namanya Allah. Allah lagi melihat kalian. Allah lagi melihat kalian. Allah mendengar kalian. Allah melihat hati kalian. Ya Rabb, ya Allah, 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 ya Allah. Panggil namanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panggil namanya. Panggil namanya. Panggil namanya. Yang keras, yang keras, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Gerakan lisanmu untuk panggil ya Allah. Gerakan lisanmu untuk panggil ya Allah. Ya Allah. Suatu saat lisan ini tidak bisa lagi manggil ya Allah. Kita akan mati dan tidak akan bergerak lagi. Sekarang masih hidup, panggil ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Rabb. Panjangkan ke usia orang tua kami ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, jangan sampaikan kabar-kabar yang tidak baik dari anak-anak yang durhaka ini ya Allah. Allahumma ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu yang luas. Rahmati kami dan anak dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang membuat lisan kalian berat untuk manggil ya Allah? Durhaka kita dengan orang tua, dosa kita dengan orang tua, berat untuk manggil ya Allah. Berat untuk meneteskan air mata. Begitu banyak dosa kita ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Allahumma farham walidina ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan usianya ya Allah. Sembuhkan ya Allah dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Buatlah tersenyum ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna natubu ilaika ya Allah taubatan nasuha. Ya Allah, kami taubat ya Allah malam hari ini ya Allah. Kami taubat ya Allah malam hari ini ya Allah. Kami taubat ya Allah malam hari ini ya Allah. Tidak akan durhaka lagi dengan kedua orang tua. Tidak akan membentak lagi dengan kedua orang tua. Tidak akan banyak merepotkan kedua orang tua. Akan mengabdi sampai akhir hayatnya ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Esakan Tuhannya, esakan Allah. Teruskan zikirnya. Rasulullah, la ilaha
Allahumma ya Allah rahmati ya Allah ketika kami dimandikan ya Allah, ketika kami dikafani ya Allah, ketika kami masuk dalam kubur ya Allah, tidak ada yang bisa menemani kami, tidak ada yang bisa kami minta kecuali Engkau ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berkat majlis pada malam hari ini ya Allah, berkat zikir pada malam hari ini ya Allah, berkat tetesan air mata pada malam hari ini ya Allah, ij'alna min as'adis su'ada, jadikan kami orang yang bahagia fi dini wa dunya wal akhirah. Senangkan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sampaikan kedua orang tua kami untuk haji dan umrah. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak yang berbahagia, anak-anak yang berbakti, bisa menghajikan kedua orang tua kita. Jangan Engkau cabut nyawanya sampai kita bisa menghajikannya, sampai kita bisa mengumrohkan, sampai kita bisa nyampaikan ke makam Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, sayangilah kami ya Allah, sampaikan ya Allah, bahagiakan ya Allah kedua orang tua kami ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin wa Ya Akramal Akramin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, birahmatika ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ballighna wa iyyahum jami'an wa walidina wa walidihim jami'an ziyarat al-Makkah wal Madinah, ziyarat al-Hajj wal Umrah wa ziyarat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajilan ghaira ajil fi ajil salam birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ishfi mardana wa marda abauna wa ummahatuna wa auladana wa banatana wa muhibbina wa tullabana wa mashayikhina shifaan taman la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan ma tasunu bi wujuhi ta'arudi ala adam min khalqik. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ilaika ya rabbal multaja, ilaika ya rabb nalih, fa ila man illa ilaika ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, bibarakat Nabi Muhammad ya Rabb, bibarakat Habibina Muhammad ya Allah, irham jam'ana ya Rabb, ولا تفرقنا إلا وذنوبنا مغفورة يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup majelis kita, kita berbarui iman kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat talqin dzikir la ilaha illallah 3 kali. Hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita, yakin hidup dalam keadaan la ilaha illallah dan meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin عليها نحيا وعليها نموت وعين بعث إن شاء الله من الآمنين الذين خوف عليهم ولهم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبثنا عليها يا باعث برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.